Halo Noobs, balik lagi sama gue Dava ya. Kita dalam apa sih namanya, nggak main game ya. Jadi nggak kayak kemarin-kemarin ya. Gue main Chivari, gue main WW2, gue main Helletless, gue main yang terbaru tuh adalah Humankind ya, yang itu gratis. Karena udah nggak gratis sih ya, karena udah tanggal 14 Februari. Karena game itu sampai tanggal 13 doang. Yang gratis sekarang itu adalah Mafia Manager. Astagfirullah, kok Mafia Manager? Ini F1 Manager, Mafia Manager aja, kocak banget. Oke, jadi kali ini gue mau bikin semacam eksperimen gitu. Jadi sekarang ini kan yang baru-baru ini ya, mungkin waktu itu nggak sempet gue angkat jadi berita ya, karena waktu itu lagi ngerjain Alan Wake yang katanya sih menurut ada orang gitu mengatakan bahwa Alan Wake 2 itu dikonfirmasi sama si CEO dari Epic Games-nya itu. Gue lupa CEO-nya siapa. Pokoknya ada tuh nanti beritanya di Teknop ya, minggu lalu kalau nggak salah, itu minggu lalu atau 2 minggu lalu gitu, itu dikonfirmasi nggak hadir di apa sih namanya Steam. Nah, yang waktu itu lagi heboh di minggu yang bersamaan gue lagi nyusun artikel itu adalah DeepSeek. Kenapa heboh ya? Karena DeepSeek itu bikin apa namanya, nilai saham beberapa perusahaan teknologi ya, seperti Google gitu kan, Microsoft, yang tech giant lah gitu kan. Bahkan Bitcoin pun terkena imbasnya, walaupun nggak berkaitan langsung gitu. Yaitu itu apa sih, AI gitu kan, masalah artificial intelligence, lebih tepatnya chatbot ya. Kalau kita ngomongin chatbot ya, pasti kalian familiar dengan ChatGPT. Cuman baru-baru ternyata DeepSeek bisa menunjukkan bahwa dia bisa dapat bersaing gitu. Nah, untuk lengkapnya sih nggak akan gue jelasin di sini ya masalah kronologinya, karena nanti gue akan bikin artikel sendiri terkait dengan DeepSeek dan juga terkait dengan apa yang mau gue eksperimenin. Jadi hal yang gue mau eksperimenin adalah, jadi kita buka Google dulu ya. Terus kita buka DeepSeek, terus kita klik ya. Satu lagi adalah kita buka ChatGPT. Oke, bentar. Aplikasi error. Oke, ini gue nggak tahu ChatGPT yang versi berapa nih ya. Soalnya ada beberapa versinya kan ChatGPT, tapi kayaknya sih gratis sih gue. Coba ChatGPT 0.1. Kalau nggak salah sih banyak. Alah, ya pokoknya inilah, jadi eksperimen gitu. Gue membandingkan antara dua AI ini terkait masalah topik-topik yang sensitif ya. Karena kalau kita ngomongin DeepSeek ya, selain karena dia menghebohkan masalah saham itu ya, karena juga biaya pengembangannya katanya murah banget, 5 juta US dollar kalau nggak salah, seingat gue. Nanti artikel di deskripsi ya lebih lengkapnya, lebih detail. Masalah yang akan terus muncul itu adalah sensor, karena DeepSeek ini adalah yang bikin itu orang Cina gitu, dan markasnya di sana, di Cina gitu, di Hangzhou gitu. Dan ya, kalau ngomongin sensor memang tidak akan lepas dari pemerintah Tiongkok itu ya. Tiongkok atau Cina terserah ya. Mungkin karena gue waktu itu ambil mata kuliah sejarah Tiongkok ya, sejarah diplomasi luar negeri Tiongkok dan sejarah Tiongkok masuk ke abad 20, dan di dalam kelasnya itu dipakai katanya tuh Tiongkok bukan Cina, jadi gue kayak kebiasaan ngomong Tiongkok gitu. Dan apa sih namanya, soal sensor memang udah pernah gue bahas juga ya sedikit, yaitu terkait dengan Red Note ya kan. Waktu itu juga Red Note lagi booming kan, gara-gara TikTok mau di-ban nih. Nah, bondong-bondong tuh orang-orang yang pakai TikTok itu ya, terutama konten kreator itu pindah ke Red Note atau Xiaohongshu ya. Gue nggak tahu ngomongnya gimana, cuman ya itu nama Cinanya ya. Atau Red Little Book gitu kan, hidup kayak ininya Mao Zedong gitu. Makanya jadi permasalahan juga tuh kan. Nah, soal sensor ya, gue pengen nyoba nih, sebenarnya gue penasaran. Kalau kita cari beberapa topik yang sensitif itu, apakah
akan disensor di DeepSeek gitu kan. Apakah disensor juga di ChatGPT? Mana yang lebih terbuka gitu soal topik sensitif yang gue pilih ini ya. Ini nggak semua topik sensitif gue masukin, tapi gue memilih yang lu pada tahu aja lah, yaitu tentang segala hal berbau Cina, karena kita lagi ngomongin AI Cina. Dan juga yang kedua ada tentang Palestina ya, karena kemarin-kemarin juga sama gue juga baca-baca di ChatGPT juga jawaban terkait Palestina itu dan Israel ya, itu berbeda gitu. Nanti kita eksperimennya biar lebih ininya lah, lebih jelas. Oke, jadi kita mulai dari DeepSeek dulu ya. Bentar, kita login dulu. A few moments later. Oke. Jadi kita untuk awal tuh jangan bertanya langsung kayak Tiananmen, Xi Jinping. Kita tanya aja soal sejarah Cina dulu deh, sejarah Cina. Karena gue ya lulusan sejarah, jadi insya Allah akan cukup tahu lah. Dan ini disclaimer ya, gue nggak akan membahas keakuratan dari jawaban dari 2 AI ini ya. Itu akan beda lagi ya. Itu akan ada seksi lainnya karena gue butuh riset lagi kan. Dan akan panjang banget. Jadi ini lebih ke arah jawabannya gitu. Jawaban dari AI ini ya terkait masa topik sensitif ini, apakah jawabannya bisa detail atau enggak, atau ditutupin gitu, nggak dijawab. Jadi ini semacam eksperimen aja. Jadi fokusnya lebih ke arah sensor. Oke, jadi pertama gue mau nanya soal ini aja. Jelaskan kepada saya apa itu revolusi Xinhai 1919. Ada notif. Lagi ada short itu. Oke, kita cek dulu. Oke. Dia menjawab. Jadi apa sih namanya? Revolusi Xinhai itu adalah berakhirnya ke dinasti Qing ya. Gue bukan di Teknop sih, gue juga sempat nulis di tempat gue yang lain ya, yaitu di podcast Kaos artikelnya. Apa sih namanya? Intinya ya itu karena kalau kalian tahu sejarah Cina ada namanya Century of Humiliation. Ya, ini gue kasih tahu aja nih. Century of Humiliation. Nah, nih. Nah, jadi ini Cina ini lagi hancur-hancurnya ya di era-era dinasti Qing ya, dinasti yang dianggap dinasti asing karena kan yang berkuasa bukan orang Cina gitu, orang Manchuria gitu kan, dianggap bukan orang Cina atau Tiongkok asli gitu kan. Nah, akhirnya karena apa sih namanya kemunduran itu ya, kegagalan beberapa reformasi. Waktu itu ada reformasi juga yang dilakukan oleh rajanya Qing, gue lupa sih apa namanya. Ada reformasi untuk mencoba memodernisasi dan juga pengaruh dari Dowager Cixi yang terlalu kuat, yang walaupun dia meninggal di 1908 ya kalau nggak salah. Seingat gue di ini. Ini ada sedikit ya. Dowager Cixi ya 1908 ya benar. Ya jadi apa sih namanya? Akhirnya ada pemberontakan dan salah satu tokoh penting adalah Sun Yat-sen itu. Yang sampai sekarang, yang saat ini baik di Taiwan dan di Republik Rakyat Tiongkok ya. Apa sih namanya Cina daratan itu tetap dihormati gitu. Ada Yuan Shikai ya, benar Yuan Shikai ini adalah salah satu tokoh penting ya. Dia adalah ini apa sih namanya? Beiyang Army ya, salah satu tentara paling modern kan. Dan dia yang membalikkan republik itu menjadi monarki lagi. Beiyang Army. Ya. Oke. Berarti dijawab ya. Gue nggak expect sih dijawab ya. Oke, coba kita tanya ChatGPT. Jelas bisa kopas nggak sih? Oh bisa deh. Oke, dijawab juga. Terbelakang. Seperti lebih panjang. Ya ini kayaknya lebih panjang penjelasannya. Panjang banget.
Wow, berapa kata ini? Iya, kayaknya lebih panjang. Mengatakan Wuchang. Ah, ini ada ini yang masa Kang Yoi Lin Chao juga nggak disinggung di sini kayaknya. Gue gak lupa, tokonya juga banyak sih. Tokoh-tokoh selain Sun Yat-sen, Yuan Shikai ada beberapa. Oke. Ya, Sun Yat-sen juga disinggung ya. Ya, ini benar. Ya, ini. Ya, apa sih perpecahannya ya? Ya, gue kan nggak akan ngejelasin lebih detail, maksudnya itu kan beda lagi. Akan ada sesi sendiri, tapi intinya, ayo oke dijawab. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Mungkin ada 5 atau 7 pertanyaan. Apa sih namanya akan gue ajukan. Oke, coba kita ke sejarah lagi yang cukup penting. Jelaskan kepada saya apa itu ekspedisi utara di Tiongkok. Yang biasa-biasa dulu nih. Sejarah-sejarah yang biasa-biasa dulu nih, yang untuk Cina yang biasa-biasa dulu nih. Oke, dijawab ternyata. Jangan langsung ulti dengan Tiananmen Xi Jinping gitu. Kita coba dulu dari yang biasa-biasa dulu gitu. Ini gue juga udah bikin artikel sih tentang warlord. Jadi ekspedisi utara itu adalah upaya dari Chiang Kai-shek untuk menundukkan para warlord. Karena setelah revolusi Xinhai itu, Cina itu nggak langsung serta-merta menjadi kekuatan yang memiliki persatuan gitu, enggak. Tapi ya sebenarnya di bawah Yuan Shikai itu memang awalnya cukup solid. Tapi gara-gara dia juga warlord itu muncul. Gitu. Udah aku bahas di artikel di podcast Kaos. Gue juga promosi podcast Kaos. Gak apa-apa lah kan, Tekno podcast berapa kali juga kita collab kan. Panjangnya ya, oke ini panjang lumayan nih, lebih panjang daripada yang sebelumnya. Oke, kita baca sedikit ya. Ya, 1906 sampai 1908. Dan fun fact, pas ekspedisi utara, Chiang Kai-shek kan dikenal dengan anti komunis, tapi saat itu dia mendapatkan bantuan dari Uni Soviet. Baru setelah ekspedisi utara selesai, relasi dengan Uni Soviet itu rusak. Ya kan nanti pertanyaan ketiga gue tanya. Karena kita kan mulai masuk ke masalah komunisme nih. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan gitu. Nah, aliansi KMT-PKT ya benar. Karena waktu itu juga Sun Yat-sen masih berpengaruh. Gue lupa Sun Yat-sen itu meninggal kapan ya. Sun Yat-sen itu kalau nggak salah 1926 kalau nggak salah. Oh 25, ya 25. Dan memang dia cuma jadi presiden cuma sementara, nggak panjang ya, nggak setelah dia revolusi dia nggak jadi presiden dalam waktu lama, dikasih ke Yuan Shikai. Karena Yuan Shikai juga bisa dibilang salah satu tokoh penting ya, mungkin kayak di Indonesia tuh kayak siapa sih yang dijuluki Perdana Menteri Indonesia gitu. Nah itu mungkin mirip kayak gitulah ya, Yuan Shikai itu kayak gitu dia, apalagi dua orang militer. Ya itulah. Nah ya, tentara, nah ini benar, ini juga ada di tulisan gua. Nah, perpecahan. Oh, dikasih tadi gue nanya ini, pembersihan Shanghai ini. Ternyata sudah disinggung. Oke, nggak perlu gua tanyain lagi ya. Ya. Ya sebenarnya dampaknya ada satu lagi sih yang nggak ada. KMT itu terpecah antara yang kiri dan kanan. Kiri itu adalah ini Wang Jingwei. Wang Jingwei. Ironisnya walaupun dia sayap kiri tapi nanti dia berkolaborasi dengan Jepang.
Sedangkan Chiang Kai-shek melawan Jepang gitu kan, aneh gitu. Sorry, ini masih ChatGPT. Ya kan nggak ada soal Wang Jingwei kan. Oke, dijawab. Kita tanya ke ChatGPT. Oke. Wow. Beberapa warot itu yang terkenal tuh Jiang Zhuolin benar. Zhang Sueli. Ini Zhang Zhuolin ini Manchuria. Gue juga pernah bikin artikel tentang warot ya. Banyak ya, Manchuria. Nanti dia terbunuh, ya bener kan, tahun 28. Keretanya nggak usah diledakin, terus diganti sama anaknya itu siapa sih anaknya? Anak. Ini bukan. Gue lupa sih anaknya ini atau bukan. Sama ada ya Zhang Sueliang. Bentar. Oh iya, ini maksudnya Zhang Sueliang anaknya ini yang ngeculik Chiang Kai-shek. Sama siapa lagi sih, gue lupa namanya. Ada warot yang agak-agak komunis juga, komunis sosialis gitu, ada tuh. Unik. Oke. Menyatukan Tiongkok ya benar, karena memang warot tuh banyak banget di utara ya. Karena di selatan itu nasionalis kuat. Karena Chiang Kai-shek itu punya relasi yang bagus dengan borjuis Shanghai, karena saudaranya itu Zhou family. Zhou family. Bentar, Zhou family atau siapa sih, gue lupa. Sung. Sung sister. Itu salah satu apa sih namanya, keluarga paling berpengaruh yang salah satu menjadi pendukung dari Chiang Kai-shek. Oke. Udah berapa? 18 menit ya, panjang juga. Bisa berapa lama nih ya? Oke, gue percepat. Coba langsung kita jelaskan apa? Oh gini. Coba jelaskan apa itu revolusi 1949. Dijawab ternyata. Finally kita dapat jackpot, coy. Sorry, that's beyond my current scope. Let's talk about something else. Kenapa? Coba tanya, kenapa? Malah gitu. Bukan. Kenapa tidak mau memberikan jawaban mengenai revolusi 1949? Gue nggak butuh. Alah, stop. Apa nih? Loh? Kocak. Gue kira berhasil gitu kan. Ternyata ya begini lagi. Oke, coba ChatGPT mana ya? Kita tanya ChatGPT. Oke, dijawab. Oke. Sebenarnya sejauh ini ya, apa sih namanya, yang gua kritik dari AI ini adalah tidak ada referensi. Yang ada adalah meta AI.
Sebenarnya kalau gue mau ke Meta AI juga, cuman tokonya kepanjangan, jadi ya udah 2. Mungkin next time bisa untuk Meta AI. Oke, dijawab. Mungkin gue nggak akan jelasin panjang lebar ya, gue kebiasa kalau udah sejarah tuh kayak ngejelasin gitu-gitu. gue tadi bilang nggak akan keakuratannya, malah ini ya. Oke. Ya, 1 Oktober benar di Tiananmen. Tiananmen. Nah ini pasti kan gue tanya nih, nggak mungkin nggak. Coba kita kopas aja karena gue kadang suka kesulitan ya. Panjang ya, belum cukup lengkap. Oke, sip. Yang penting jawab. Oke. Apa kita langsung ulti? Udah, langsung ulti karena kita menghemat waktu. Apa itu? Gini dulu, jangan langsung nanya peristiwa Tiananmen Square, tapi kita tanya apa itu Tiananmen Square. Gitu aja. Oke. Dia nggak jawab. Berarti pasti pertanyaan gue selanjutnya nggak akan dijawab. Apa yang terjadi mana sih? Pada tahun di berapa sih? 1990, 1989 sih, gue lupa. Ya 89 bener. Oke. Oke, kita coba tanya ChatGPT. Oke, dijawab. Mungkin 5 pertanyaan aja deh, gue takutnya ini bisa sejam nih, bisa setengah jam lebih nih. Oke. Ada nggak ada nyinggung? Oke, disinggung di sini ya. Tahun 1989. Sebenarnya ini apa ya? Peristiwa memang kelam gitu. Dan kontroversi. Nah kan, pengaruh kontroversi. Dan gue nggak usah nanya soal Tiananmen 1989 karena udah jawab. Karena dan dia juga ada nggak dijelasin ada fotonya Mao Zedong. Nah ini bahaya banget ini kalau ngomong gini nih. Tankman. Ya, ini juga ya, jadi salah satu yang lekat dengan peristiwa ini. Kalau gue nggak nanya soal ini loh, gue nggak nanya protes Tiananmen Square loh, tapi dia langsung ngasih tahu ini. Boleh juga. Oh iya benar, monumen Peronaya. Ya Tiananmen Square itu kan ini. Tuh nih. Nih fotonya Mao Zedong. Kalau nggak salah ada fotonya Sun Yat-sen guys. Seingat gua. Iya ada juga benar. Iya makanya masih di 2 Cina itu masih di 2 Tiongkok itu masih apa sih namanya? Dihormatin. Oke terakhir. Kita tanya tentang apa itu sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Oke deh. Ini aja deh, apa itu Winnie the Pooh? Tar. Kita tanya dulu, astaga. Pembanding dulu. Aduh, elah. Coba login. A few moments later. Ya, kehapus berarti ya. Yang tadi ya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, dijawab ya. Udah pasti dijawab sih.
Intinya sosialisme dengan karakteristik Cina ini adalah reformasi ekonomi dari Deng Xiaoping ya, sebagai salah satu paramount leader. Dia nggak pernah menjadi sekretaris jenderal, nggak pernah ya. Dia cuma jadi paramount leader sama apa ya, aku lupa dia, bentar jabatan dia Deng Chairman santral ini nih, kita ada di Wikipedia aja lah dulu. Dia untuk ini mah masih bisa lo andelin lah tuh, nggak pernah jadi sekretaris jenderal tuh. Yo Bang, Cho Chiang gitu kan. Ini intinya ya, setelah dia jadi pemimpin Cina tahun 76 ya, dia itu mengubah kebijakan Mao Zedong yang sangat-sangat radikal ya. Salah satu dari yang paling radikal itu revolusi kebudayaan ya. Itu dengan ya itu keterbukaan itu. Dan kenapa Tiongkok bisa bertahan selain karena ini? Karena berbeda dengan Uni Soviet. Ini pengamatan gua, kalian bisa kasih pendapat lain. Kalau Uni Soviet di Glasnost Perestroika darah apa? Restrukturikayanya itu kan tidak hanya ekonomi tapi politik. Jadi kan orang bisa bebas berbicara dan semacamnya, mempertanyakan pemerintahan Uni Soviet yang sudah berjalan selama berapa tahun ya? 80 kalau nggak salah, 80 tahun lah, dari 1917 sampai 1919 ya, pokoknya lebih dari hampir seabad lah. Akhirnya kan orang bisa berbicara gitu kan, bebas. Tapi kalau Tiongkok tidak, ekonominya juga buka. Dan itu yang seperti juga dilakukan sama rezim Assad ya. Kita ngomong Suriah, kan Suriah juga lagi kemarin. Gitulah. Oke, coba kita tanya apa itu Winnie the Pooh. Oke, dijawab. Gue tadi sudah mulai agak takut untuk tidak dijawab. Ternyata masih dijawab. Oh, langsung pas Tiongkok langsung hilang. Langsung hilang. Gue udah senang gitu. Anjir lah jawab. Langsung pas di Tiongkok langsung I'm gone. Sorry. I'm vanished to oblivion. Karena di Retno juga kalau cari Winnie the Pooh juga gak keluar. Gue udah pernah nyoba kan. Karena kita harus membuktikan gitu kan, benar kah sensornya gitu. Ini kayaknya Cina sama Palestina dulu deh. Gue tadi mau satu lagi tentang wokeisme ya, atau mungkin wokeisme nanti gue dikit aja. Oke, dia nggak ngomongin soal Xi Jinping ya. Coba ini the Pooh Xi Jinping. Oke. Untuk Palestina, gue akan sedikit ada perbedaan pertanyaan. Karena gue ingin membuktikan bahwa yang gue baca ada tuh salah satu artikel perbedaan mengenai jawaban ChatGPT terkait, kalau nggak salah, apakah Palestina layak mendapatkan keadilan, apakah Israel layak mendapatkan keadilan. Itu punya dua jawaban yang berbeda gitu, dan agak bias. Gue pengen ngetes apakah masih ChatGPT masih begitu atau tidak gitu. Oke, kita langsung ke Palestina aja. Kamu ini mungkin kalian bisa cek sendiri apa sih namanya untuk uji coba ini, buat eksperimen aja, biar selingan dari yang daripada kita main gaming mulu gitu kan. Kita coba-coba kayak gini lah sekali-kali lah, yang ringan-ringan aja dulu gitu kan. Karena gue juga lagi ada riset untuk konten-konten lain gitu yang butuh waktu banyak, jadi ya udahlah gue ini aja dulu gitu. Oke, kita ke Palestina. Gue nanya apa ya? Oke, gue gini aja. Jelaskan apa itu Zionisme. Oke. Ini gue nggak tahu nih lama respon apa, karena internet gue memang akhir-akhir ini agak apa sih namanya, agak jelek. Tapi kayaknya
apa sih namanya, ChatGPT kayaknya cepet tadi. Oke, panjang ya. Wah, kayaknya kalau nggak ngomong Cina panjang dia. Wah, buset. No ya kan tadi, tapi ini ekspedisi utara juga lumayan panjang sih. Shanghai juga lumayan. Cuman kayaknya ini lebih panjang deh. Apa sama aja ya, nggak tahu juga sih. Ya, anti-Semit benar. Ya, pogrom di Rusia. Salah satunya setelah ini, apa sih namanya, pembunuhan Alexander kedua ya. Pogrom in Alah, sorry kalau Inggrisnya gue ini, gue biar cepet. Ya kan. Intinya itulah. Driver Saver juga paling terkenal nih. Herzl, ya benar, Der Judenstaat. Bahkan dia sudah gue kan lagi meneliti tentang Palestina ya, untuk kepentingan konten ya, udah gue spoiler aja. Tapi nggak tahu kapan, masih panjang soalnya, bener-bener apa sih namanya, bener-bener berat topiknya, jadi nggak bisa cepat. Tapi intinya memang Herzl ini yang gue baca di bukunya Nur Masalah ya. Jadi dia menulis tentang the explosion of Palestine. Herzl ini memang udah memikirkan masalah untuk Israel, atau udah memikirkan untuk mengusir orang Arab dari Palestina itu sebelum dia bikin buku ini sih. Ya program Basel nih paling yang terkenal. Oke, dijawab. Masuk kalau gue kalau jelasin lebih panjang, ntar lebih panjang deh yang ya. Iya, ini benar. Oh, ini boleh nih. Ini nggak ada nih. Ini yang nggak ada di sini. Ya, bentuk-bentuknya memang. Sebenarnya ada yang kurang. Zionisme budaya. Nih. Iya. Ini Ahad Ha'am ini. Ya, ini di bukunya Nur Masalah juga dijelasin soal ini. Kalau ini memang yang dia ngedominasi apa sih namanya, gerakan Zionisme di awal-awal era pembentukan negara Israel. Ya, Ben Gurion, Golda Meir, Levi Eshkol, Moshe Seret, Moshe Dayan, siapa lagi sama ya tuh tokohnya tuh. Kalau Herzl bukan sosialis, Herzl liberal. Sosialis siapa lagi ya, lupa gue. Ya banyak lah tokoh-tokohnya, yang paling terkenal Ben Gurion lah. Mapai ya kan, Mapai dia tuh Mapai. Dari sana simbolnya aja, waduh, udah mirip sama apa ini? Mirip apa mana nih? Walaupun setelah gue baca-baca lah, bukan Zionisme sosialis, tapi tambahin nasional, di depannya itu baru pas. Mungkin nanti kalau gue jelasin lebih lanjut ntar ya, kalau riset tentang Palestina ada ini. Soalnya juga ada berkaitan dengan teknik, tenang aja, sabar. Mungkin bulan depan gitu pas puasa gitu kan, kita bahas. Gue akan bahas ini. Nanti gue akan bikin videonya. Revisi ini yang lagi sekarang ini nih, yang Netanyahu ini, ZF Jabotinsky. Ya, deklarasi Balfour. Baru Balfour ini ngedeklarasi, gue tuh anti-Semit, gue nggak mau orang-orang yang dimasuk ke Inggris, makanya gue bikin deklarasi Balfour biar orang itu ke Palestina. Jadi sebenarnya koalisi anti-Semit dengan Zionisme terjadi, itu tuh lucu juga.
Ya semakin banyak. Nakba. Ini yang lagi gue riset. Oke. Boleh. Apa itu nakba? Sebelum kita sini kita coba tarik dulu ke belakang gitu. Permasalahan dari Palestina itu kan ya dari nakba ini. Oke, dijawab. Oke. Ya, Deir Yassin. Ini salah satu pembantaian yang paling terkenal di Palestina. Walaupun gue baca-baca di beberapa sumber juga pembantaian itu nggak di Deir Yassin, ada beberapa. Gitu. Tadi baru gue baca. Ada beberapa. Ada buku namanya Voice of Nakba itu. Ada 4 desa tuh yang jadi korban. Gue lupa nama desa, nama Arab soalnya. Kalau nggak salah Safat ya, desa Safat. Coba bener nggak sih Safat? Safet, apa nih? Apa ini? Oh bukan. Safet Palestina. Iya, pokoknya ada pembantaian di sini lah. Sorry ini. Hak pengungsi, peningkatan nakba. Oke, proses Israel. Ya, Ilan Pappé memang dia bikin buku ini dia. Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine. Gue baru baca sebagian sih, baru baca awal-awal doang karena di 300-an halaman. Jadi dia itu termasuk new historian Israel. Tuh. Kayak Ilan Pappé, Bini Morris, sama siapa lagi tuh ada beberapa. Nah, Ilan Pappé, Simha Flapan dia. Nih, baru Himmerling juga kemarin baca. Jadi dia ya intinya kalau misalnya 30 gampang gini, G30S, narasi di G30S itu bukan ke PKI doang, tapi ada yang baru lagi lah, perspektif dari konflik di internal di antara angkatan darat gitu kan, dan semacamnya. Jadi melawan perspektif tradisional itu termasuk nakba. Oke. Terus kita tanya ke ChatGPT. Aduh, malah ini lagi pencet. Oke. Sekitar 750.000 warga. Walaupun ada yang mengatakan berapa juta, ada yang mengatakan berapa ratus ribu, ya kan? Tapi ini salah satu, kalau nggak salah ini perhitungan yang cukup disepakati oleh banyak orang. Oke, latar belakang. Iya. Gue lupa resolusi nomor berapa. 300, 200, pokoknya ratusan lah resolusi nomornya. Ntar dia ngebahas tentang perang Arab Israel enggak? Kayaknya enggak ya. Oh, ini lebih ke arah ini sih, serangan militer. Ya, ada klasik kemerdekaan ya. Oh iya, ini. Iya ini ada. Oh iya, resolusi 1. Ya, ini benar. Karena masalah keamanan katanya. Ya, ini camp. Salah satu yang paling di ini kan di Lebanon paling banyak ya. Yang paling famous, yang salah satu yang paling terkenal itu adalah ini,
Nggak mau ini apa ini? Sabra Satila ini salah satu yang paling paling famous, bukan famous, infamous lah kalau kita ngomongin soal kamp pengungsi ini. Ya, tapi ada satu yang kurang sedikit aja ya, tidak dijelas. Istilah Nakba itu dibilang oleh ini orang nih, gue udah baca bukunya nih, bukunya The Meaning of Nakba, cuma 80 halaman ya. Istilahnya menyoroti kegagalan orang Arab, kenapa sih bisa gagal gitu kan, apa sih yang salah gitu dari orang Palestina. Jadi refleksi diri, terus juga mengatakan bahwa orang Israel yang saat ini datang itu sebenarnya nggak ada tuh hubungan sama orang Israel yang dulu gitu kan, mereka tuh orang Eropa gitu kan, dan negara Israel juga cuman dikit doang, cuma bentar doang lah eksistensinya gitulah, perlunya modernisasi dan semacamnya. Oke. Coba langsung kita ke event yang sekarang ya. Apakah genosida terjadi saat ini di Palestina? Apa? Lah, bentar. Oh, apa Lison fail anjir? Karena sekarang kan yang paling sering dibicarakan kalau ngomong namanya Palestina adalah genosida kan. Pasca yang serangan 7 Oktober 2023 itu kan. Oke. Ya, ini memang udah menjadi semacam apa ya? Kalau kita ngomongin Palestina, berita pasti blokade mulu kan? Kayak bantuan kemanusiaan susah masuk gitu-gitulah. Ya, akses terbatas. Kalau nggak salah ini pernah dibahas juga di Amnesty Internasional ya, kalau nggak salah. Bentar. International on Air on Water Supply. Gue sempet baca sih. Nah, nih gue. Sama di Crash Course juga kalau nggak salah ada. Crash Course Supply in Palestine. Kalau nggak salah nih. Ya, intinya Israel memang sengaja membuat sebuah kebijakan yang mempersulit orang-orang di Palestina, khususnya di Gaza ya, pengusaha di Gaza itu untuk susah itu, namanya mengakses air bersih gitu. Apakah ini genosida? Kita sengit. Ya. Gue agak lupa soal ini. Singkat gue harus. Bentar, ada nggak ya? Ada nggak? Masalah. Oh, masih yang Afrika ya?
Ya itu ntar lah. Cuman ya seingat gue memang udah mulai dipertimbangkan serius soal masalah genocide. Oke, dijawab ya. Dan dia cukup berimbang ya, karena kan ada dua perspektif ya, yang mendukung dan menentang. Gue nggak akan bahas soal ini yang mana yang benar ya, karena ini akan panjang, gue butuh baca-baca lagi. Tapi yang kita tahu ya bagaimana isi jawabannya seperti apa juga ya, salah satunya. Buset, apa nih? Ada 2 respon. Wow, boleh juga. Waduh, gue malah pusing bacanya. Kiri kanan gini. Boleh ada 2 respon ya. Oke. Kayaknya sama nih. Oh, ini enggak nih. Ini yang 5 nih lebih sini. Kayaknya lebih ringkas. Iya, ini perbedaan kalimat kata sih. Situasi apakah ini terjadi? Oh, enggak deh. Berbagai laporan bukti menunjukkan. Oke. PBB Indonesia menurut Israel melakukan kejahatan perang. Oh ya, PBB ya yang ingin apa sih? Ini ya Afrika Selatan yang paling baru. Ya, biasalah klasik. Nah ya ini. Apa sih kalau nggak salah gue sempat baca tuh yang siapa sih itu yang ngomong, Menteri Pertahanannya ya kalau nggak salah, bikin Gaza ke zaman batu kalau nggak salah. Ya tanah kosong, ada yang juga tanah kosong. Ya apartheid ya benar, maksudnya yang paling narasi yang paling sering gue denger ya gue baca juga apartheid kan. Walaupun itu menarik tuh kalau dibahas tuh, relasi antara Israel dengan Afrika Selatan pada masa era apartheid itu. Karena dulu Israel pernah protes ke Afrika Selatan karena apartheid, terus dibalas sama Perdana Menteri mereka Hendrik Verwoerd, salah satu arsitek apartheid ya, dari Partai Nasional Party. Pemerintahan gue ngelakuin apa yang lu lakuin di Palestina sono. Tuh kalau tuh. Tapi bisa tuh jadi bahan gue ntar. Kayaknya nggak jauh beda sih sama DeepSeek dari kesimpulan ya, jawaban ya. Ini nggak apa sih namanya, nggak memberikan yang jawaban yang pasti gitu. Yang seharusnya memang seperti itu, maksudnya lo harus juga memberikan dari Israel. Lo nggak suka dengan Israel, tetap lo harus tahu perspektif dia gitu. Walaupun gue tetap ya, lo tau lah stance gue di mana. Nah, pertanyaan yang cukup penting. Apakah Palestina layak untuk dapatkan keadilan? Kalau nggak salah itu pertanyaannya terkait itu lah. Oke. Ya, intinya ya secara umum ya
Oke, dia ngasih tahu alasan hak asasi, hak untuk hidup keamanan, hak atas tanah dan rumah, hukum internasional, ya pemukiman ilegal ini kan juga paling sering dibahas. Oke, tanggung jawab global. Kan salah satu yang paling terkenal kan responnya adalah BDS. BDS. Yang sekarang juga lagi di masa yang 2023 itu juga lagi dibicarakan kan. Tantangan, oke dia ngasih ada 5 alasan kenapa harus datang keadilan. Terus dia ngasih tantangan dalam mewujudkan keadilan. Oke. Udah sejam ya anjir. Sama nanti gue tutup dengan satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang kontroversial. Oke ya, Palestina mendapat keadilan. Oke, karena bagaimana keadilan yang ngasih ininya. Sangat layak mendapat keadilan, boleh juga. Coba kalau kita tanya Israel ya. Kita cari tahu. Ya jawaban diplomatis. Ya, suka nggak suka lu dengan Israel, memang ini nggak bisa diabaikan. Maksudnya orang Yahudi memang diskriminasi, memang sebuah fakta gitu kan. Itu apa sih namanya? Itu nggak bisa lu bantah. Perlawanan terhadap pemerintah Israel itu harus dibedakan dengan fakta sejarah bahwa orang Yahudi yang saat itu hidup sebelum Israel berdiri mendapatkan diskriminasi, penindasan, itu adalah fakta gitu maksudnya. Cuma bukan berarti Israel harus melakukan hal yang sama gitu loh. Israel antisemitisme itu tuh apa ya? Gue nggak tahu sih. Apa ya sebenarnya bangsa Semit itu, tahu gue ya, correct me if I'm wrong, ini mungkin nanti bisa gue riset lebih dalam lagi. Setahu gue termasuk orang Arab kan. Sam, Ham, Yapet kan anak Nuh ya namanya. Ham itu gue sempat baca soal di buku mana gitu, ada tuh yang satu jadi Eropa, yang satu mana ya, pokoknya manusia sekarang keturunan 3 orang itulah yang gue baca. Makanya antisemit itu agak lucu gitu. Dan memang kadang-kadang kita mengkritik Israel sebagai sebuah entitas politik gitu kan. Kita nggak menyentuh ranah dia ras apa, etnis apa, agama apa. Yang orang-orang anti Israel itu mengkritik Israelnya gitu loh, bukan orang Yahudinya. Bahkan orang Yahudi juga banyak yang anti Zionis. Nih salah satunya nih, aku kasih tahu aja nih. Nih. Ini salah satunya. Tuh. Jadi kalau kalian mau tahu perspektif orang orang Yahudi gitu kan, yang anti Israel ya kan, dia juga left wing gitu kan, sayap kiri. Ini bisa kunjungin ini JS Fortis. Tuh. Tantangan.
Ya normalisasi hubungan memang lagi dilakuin juga sih nih sama negara-negara ini. Kalau nggak salah yang pertama kali itu Mesir ya, camp Mesir itu di Camp David tahun 79 antara Begin dan Sadat. Nah nih, apa sih, Carter yang baru wafat, terus ini Begin sebenarnya salah satu ekstremis Zionis juga ya, karena dia revisionis. Maka ini kan Sadat habis Camp David 2 tahun lalu dibunuh sama ini Khalid Islambouli. Yang kalau nggak salah dia ke IM ya, simpatisan Ikhwanul Muslimin. Ketika angkatan ini memang benar, bahkan dari perang 48 pun Arab aja kalah gara-gara teknologi Israel tuh luar biasa. Dan karena itu kenapa? Karena dilatih Inggris juga. Jadi kan ada orang yang mengatakan semua masalah di Timur Tengah itu nggak akan ada kalau Inggris nggak ikut campur. Kalau Inggris nggak hadir tuh nggak akan ada gitu katanya kan. Oke, kita tanya. Wah, udah mau sejam ya? Ya kadang lama karena ini kita nunggu ini juga sih. Terus gue baca ya kan panjang. Oke, nggak jauh beda sebenarnya. Bentar, mana sih tadi? Ya, tapi konteks dan cara mencapainya perlu hati-hati. Untuk eksistensi ini sih agak sulit sih. Masalahnya ini hal yang pelik nih. Gitu loh. Nah, nggak akan gue bahas karena makin panjang. Nah, mana sih berdampingan. Ini sebenarnya agak kontradiktif juga dengan tujuan Zionisme itu yang gue pelajari sejauh ini. Oke. Tangan. Ya, sebenarnya nggak jauh beda lah. Oh, boleh juga nih. Sepertinya ada perubahan dari ChatGPT. Oke, apa bentuk keadilan yang seharusnya untuk Israel? Oke lah, dah, pertanyaan terakhir. Apakah Hamas itu teroris? Dah, aku tutup dengan ini. Kayaknya memang dia template-nya begini dah. Ya kan? Kontroversial, kompleks, mana lagi tuh? Penting, pokoknya ada kata kompleks deh nih. Mana lagi nih? Ya pokoknya polanya gitu, pertanyaannya, pokoknya dia tuh dari gaya bahasanya nggak ini kayak, ya sebenarnya memang kan ada post dan pre training dan post training ya. Gue nggak terlalu paham banget soal mekanisme gimana lu menyusun AI itu ya, atau menyusun chatbot ini, tapi yang gue pelajarin ya pasti kan dia dikasih data-data itu kan, dia kan large language model LLM, dia tuh kayak dilatih kayak kita aja, kita dilatih dengan membaca buku-buku kan, akhirnya kita tahu kan kata-kata itu apa, dan nanti dia akan bikin pola-polanya gitu. Mungkin nanti untuk yang bisa ngejelasin mungkin rekan gue ya yang lain yang lebih paham, mungkin insya Allah ada pembahasannya, tapi ya gue ngejelasin sedikit aja soal itu. Ya mungkin karena memang dia dilatih dengan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kontroversial dengan kalimat ini, ya dia memberikan jawaban ini gitu. Seperti kayak lu di waktu kecil lu diajarin dengan kata-kata misalnya apa ya, dengan kata-kata tertentu ya lu kan terus
ini dengan kata-kata tertentu sampai gede gitu, kecuali lu menemukan perspektif baru. Kayak misal waktu kecil lu didongengin misalnya jangan keluar malam gitu kan, nanti ada setan, ada ini gitu kan. Kalau lu nggak nemu hal yang baru, lu kan mempercayai itu ya, semacam itu aja. Kalau nggak dikasih input yang baru ya dia kan gini-gini aja gitu loh. Oke, dia ngasihnya benar ya 87 benar. Maksud gue nggak akan akurasinya, gue cuman yang simple-simple aja, nggak akan yang lebih dalam gitu. Penggunaan kekerasan. Sebab penggunaan kekerasan sebagai tujuan politik, Israel juga ngelakuin gitu. Haganah, sebenarnya lebih tepatnya Irgun dan Lehi sih. Ya kan, salah satunya adalah lu nih yang paling terkenal ya. Nah nih. Ya, nih. Irgun. Dan Irgun tokohnya siapa? Ya si nih. Yang tadi, yang Camp David ini. Dan beberapa orang juga kayak nih dibunuh juga nih sama apa sih namanya, sama orang Zionis nih, sama Lehi. Jadi kalau ngomong soal kekerasan ya mereka juga waktu itu ini terjadi memang udah ada Israel udah berdiri kan, cuman memang ya tetap aja ini baru berdiri berapa bulan gitu loh. Dia kan Mei 14, 48, ini September loh. Maksudnya mereka juga melakukan kekerasan gitu. Ya untuk masalah moralitas untuk kekerasan itu oke atau enggak ya itu maksudnya urusan lain. Cuman yang gue kesel itu dari orang Israel, mereka menganggap bahwa Hamas doang gitu melakukan kekerasan. Lah dulu Irgun Lehi paramiliter lo tuh emang nggak ngelakuin hal itu. Ngebom, ngebunuh, ngeculik gitu kan. Dan label terorisnya tergantung dari siapa yang melabeli itu. Mereka mungkin Hamas nggak akan mau. Gue bukan teroris, gue pejuang kebebasan. Gue pernah baca di buku tentang terorisme ya waktu masih masuk kuliah. Gue lupa judulnya apa. Tapi intinya dari buku itu ya itu tergantung siapa yang melabeli apa sih namanya gerakan itu teroris. Ya ada kritik, oke. Ya, sebenarnya Hamas sama otoritas Palestina ya Fatah juga nggak terlalu oke sih hubungannya sih, seingat gue ya, setahu gue. Karena Hamas memang dia lebih agamis, mirip sama Hizbullah kalau di Lebanon, walaupun satu Sunni satu Syiah ya, dari aliran kepercayaan. Lo pendek banget. Ini panjang gitu kan, pendek amat. Ya isinya itu aja lah ya, gue nggak akan panjang-panjang ya, ini udah sejam ya, mungkin ini aja Noobs ya. Kalau kalian suka mungkin kita bisa next adalah nggak tahu ya, nggak tahu kapan atau nggak tahu ini beneran akan gue lakukan atau enggak, tapi kayaknya gue mau coba ini ya. Jadi kayak misalnya pertanyaan kayak berapa banyak batu yang harus gue makan, atau tuh ada yang nanya terus dijawab gitu sama Google ini, sama BRT kalau nggak salah. Nah gue pengen nanya-nanya pertanyaan senonoh, astagfirullahaladzim, nyeleneh senonoh. Pada pertanyaan nyeleneh itu pengen tahu. Yang gue akan dipsik sama ChatGPT aja, Meta AI, terus Google, sama apa lagi ya? Ya 4 aja lah kalau nggak. Ya gue pengen ngetes mana yang paling ngaco gitu. Mungkin ada 10 atau 15 pertanyaan
insya Allah kalau gue bisa ya, kalau ada waktu minggu depan, mungkin itu kan nggak terlalu ribet juga. Ini buat have fun aja dulu, kita ngeringan dulu lah sebelum yang berat-berat. Mungkin kalau untuk masalah teknis ke teman gue aja gitu kan, kalau gue mungkin berita-berita terus gini-gini sama main game gitu bisa handle. Oke, sampai sini aja. Apa sih namanya, gue nggak tahu nih gue bikin artikel atau enggak ya. 1 jam loh, ini artikel panjang banget ya. Nah pokoknya kalau ada artikelnya gue akan bikin, gue akan share ya. Apa sih namanya, takutnya kepanjangan gitu. Maksud kalau enggak ya nanti gue bikin artikelnya buat jelasin DeepSeek dan semacamnya aja, terus sekilas tentang ini ya, lebih ringkasnya. Nanti kalau mau lebih lanjut ya nonton videonya. Oke, mungkin ini aja yang gue kasih tahu ya ke lu ya, tentang komparasi ini. Sejauh ini memang untuk sensor, mungkin untuk dua topik ya, ingat untuk dua topik tentang Palestina dan Tiongkok ya ChatGPT lebih terbuka, tapi gue belum coba topik-topik yang lain ya kan, kayak gender dan semacamnya gitu kan. Ini yang paling ini aja, dan ini jangan dijadikan patokan, ini cuma eksperimen kecil-kecilan aja gitu. Dan mungkin nggak tahu kapan, mungkin bisa nanti gue bikin kita ngecek sensor-sensor topik-topik yang lainnya part 2 gitu kan, mungkin terkait dengan negara ini mungkin. Nggak tahu, kayaknya gue nggak berani kalau negara ini. Mungkin nanti ke peristiwa kelam yang di barat juga kan, gue pengen tahu ChatGPT sembunyiin nggak tuh soal itu, atau nggak jawabannya lengkapan mana gitu kan dengan yang DeepSeek. Gue nggak tahu nih part 1 atau akan jadi part 1 atau enggak, nanti ya pokoknya lihat aja ke depannya. Kalau kalian suka mungkin gue akan bikin part 2-nya ya kan, mungkin akan bahas gender dan tentang peristiwa kelam di Eropa ya. Karena kalau ngomongin Cina ya DeepSeek memang kan di Cina. Lu bayangnya kalau Indonesia bikin AI terus tentang 98 dan 65, gue nggak yakin tuh dijawab. Gue nggak yakin sih dijawab. Ya nggak tahu sih, mungkin jawabannya juga ya gitulah. Oke lah, sampai sini dulu konten hari ini. Kalau kalian suka bisa like dan share, dan jangan lupa untuk cek video-video kami sebelumnya ya, yaitu main game Humankind, main Chivari. Paling banyak main Chivari sih, gue emang seneng banget sama tuh game karena seru banget anjir. Terus ada Heartless, ada WW2, dan kita ada live juga waktu itu main apa, Marvel Rivals sama ya Marvel Rivals lagi. 2 live terakhir kalau nggak salah Marvel Rivals. Dan yang nggak tahu akan live lagi kapan, nanti kita akan kabarin lagi ya. Mungkin cari game yang lain gitu kan, biar kalian nggak bosan, atau kalian bisa apa sih namanya, kasih rekomendasi game untuk kami bisa mainin gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Gue Dava, izin pamit dulu deh. Dadah.